Bahasanya bahasa Minang juga secara nasional sekarang sudah semakin tergerus dia, bahasa Minang, bahasa ibu ini. Akibatnya adalah dan mengikuti di belakang itu mencari bojo di sawah. Dan dia umat waktu untuk mengungkapkan unggah-unggah itu. Saya tadi tertarik dengan Pak Abi juga tadi pada saat menyampaikan testimoni bahwa penguatan bahasa daerah khususnya di pada generasi muda ini menjadi penguat bahasa daerah yang nantinya supaya nggak yang seperti Pak Abi tadi bilang, supaya tidak hilang bahasa daerah kita. Proses penyampaiannya ringan, nyambung, sehingga bisa masuk ke anak-anak milenial zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sana Firdaus Abi. Menulis dengan menggunakan bahasa yang umum, misalnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa resmi dunia lainnya, bukanlah hal yang baru. Tetapi kalau menulis menggunakan bahasa daerah, tentu tidak umum. Pada bagian lain, ada juga yang menyebutkan, menulis dengan bahasa yang umum sangatlah sulit. Apalagi menulis menggunakan bahasa daerah, tentu lebih sulit lagi. Apalagi bahasa daerah tidaklah umum untuk di semua tempat. Bahasa Minang misalnya. Ketika menulis dengan bahasa Minang, kita menggunakan bahasa Minang yang mana? Bukankah bahasa Minang yang ada saat ini berbeda antara satu bahasa Minang di setiap daerah? Misalnya bahasa Minang di Padang, Payakumbuh, Solo, Pariaman, dan lainnya. Tak hanya itu, bahasa Minang yang dituturkan oleh orang Padang saja juga memiliki pengucapan dan kata yang berbeda. Ada bahasa Padang dengan isolek Pauh, Kuranji, Koto Tangah, Bungus maupun yang lain, atau bahasa Minang di Pasaman Barat. Mengucapkan dan makna kata atau kalimat dikenali berbeda dengan Talu, Ujung Gadiang, Sasak, atau Rana Batahan. Begitupun dengan daerah lain di Sumatera Barat, padahal masih dalam kawasan ranah Minang. Menariknya lagi, di Pasaman Barat tak hanya bahasa Minang dengan beragam isolek tersebut, bahasa Minang juga berdampingan dengan bahasa Mandailiang yang biasa digunakan oleh warga suku Mandailiang asal Sumatera Utara. Ada juga yang berbahasa Jawa, digunakan oleh masyarakat Jawa. Sulitkah berbahasa daerah? Bisa ya, bisa tidak. Forum Pegiat Literasi atau FPL Pasaman Barat melihat celah tidak ada yang sulit jika dicarikan jalan penyelesaiannya. Sekali gebrak saja, anak-anak muda pegiat literasi ini menghadirkan 80 pelajar SLTA dan 34 orang guru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka dibina dan dilatih melalui workshop menulis cerita berbahasa daerah. Targetnya, kata Ketua FPL Pasaman Barat Denny Melizon, agar bahasa daerah tetap lestari dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita tidak tahu lagi asal kata bahasa Mandailing. Begitu pula yang disampaikan oleh Bang Firdaus Abi kepada saya juga. Bahasanya bahasa Minang juga secara nasional sekarang sudah semakin tergerus dia, bahasa Minang, bahasa ibu ini. Akibatnya adalah bahasa Indonesia kita terancam secara fungsionalnya dan secara akarnya. Karena akar bahasa Indonesia itu lain adalah bahasa daerah. Jadi melalui kegiatan ini adik-adik semuanya dan para hadirin, mari kita sosialisasikan lagi, mari kita biasakan lagi pemakaian bahasa daerah kita di kehidupan kita masing-masing, dan kemudian kita pergunakan dia untuk meliterapkan tadi, untuk menulis dan juga berkomunikasi. Banyak kata kosakata dari bahasa daerah ini sangat dibutuhkan
untuk membangun kosakata bahasa Indonesia dari semuanya. Saya penulis puisi, saya itu penyair, menulis puisi, banyak kata-kata bahasa Mandailing dan akar saya Mandailing saya pergunakan. Upaya melestarikan bahasa daerah tersebut sejalan dengan keresahan bahwa berlahan pasti bahasa daerah sudah ada yang punah. Setidaknya hal tersut dapat dirasakan bahwa penutur bahasa daerah mulai berkurang dan ada juga kata-kata dalam bahasa daerah yang sudah hilang. Secara spesifik, bahasa Minang misalnya sudah berada pada status sangat terancam. Workshop menulis bahasa daerah tersebut menghadirkan dua narasumber. Askolani Nasution, seorang sastrawan asal Penyabuangan, Sumatera Utara. Ia memberikan materi teknik menulis cerita berbahasa Mandailing. Kendati fokusnya menulis dalam bahasa Mandailing, Askolani memberikan kiat dan langkah praktis dalam menulis cerita. Pemateri kedua, Firdaus Abi, wartawan utama yang juga penulis novel berbahasa Minang. Judul novelnya Indak Talok dan Kaneati. Ia membeberkan langkah-langkah praktis dalam menulis cerita berbahasa daerah. Ada 6 langkah praktis yang perlu menjadi perhatian dalam menulis cerita menggunakan bahasa daerah. Secara spesifik, Firdaus Abi memberikan langkah-langkah praktis terkait hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika menulis dalam bahasa Minang. Ada banyak komponen yang harus menjadi perhatian dasar. Ia langsung memberikan praktek menulis. Semua peserta boleh menulis secara bebas, menggunakan gaya dan bahasa sehari-hari. Boleh dalam bahasa Minang, bahasa Jawa, dan bahasa Mandailing. Malahan, secara khusus, peserta yang menulis dalam bahasa Minang ternyata beragam pula. Ada yang menggunakan isolek Talu, Kinali, Ayebangi, Ranah Batahan, dan sebagainya. Setiap naskah dibacakan oleh penulisnya, suasana sangat meriah. Satu sama lain saling memberikan aplaus karena banyak kata-kata atau kalimat yang sudah tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari justru muncul saat pelatihan tersebut. Pas itu hari pagi hari ayahnya pergi ke sawah lalu sudah itu dan naik di belakang itu mencari bojo di sawah dan perhatian ayahnya minta di situ sedang menyabi. Sudah itu dan sudah perhatian ini nak coba dulu menyabi nak belajar dulu menyabi tadi gitu. Dan sudah itu banyak padi sudah kumpul di bawah masalah Kociak. Setelah itu kami berhenti bojo sebentar. Jadi itu sebentar masuk dalam sawah. Setelah itu makan bersama yang nasi yang kami bawa dari rumah tadi. Pergi ke sawah sama makmo, pergi menyabi dan dari ukiah-ukiah itu memakan padi. Dan dia makmo waktu untuk mengungkapkan ukiah-ukiah itu. Kami pun membawa nasi dan memakan nasi itu di pondok. Di sada ampung, arang sada ada boru. Alai termasuk keluarga orang mampu dan alam na biasa-biasa saja. Ada borun golana si Fulan. Ia anaknya ayahnya nagodangna. Alai tolu saudara. Si Fulanon anaknya alak bayo nakarejona mengekor sawit mia. Ibu temantong sama saja jabat upana paling ngomo di kebunnya. Tapi si Fulanon termasuk otaknya agak lumayan pintar. Sekolah maya, jadi lumayan juga prestasi na diraihnya. Senari di SMA sekolah. Jadi di sada hari lompat maju kalayan umatnya, mencari toma umatnya di sia. Lompat umatnya tamat SMA, umatnya git menyambung di sekolah kesehatan. Tapi bagi pasadami keluarga umatnya ini tercapai umatnya impiannya, dihapus umatnya mahoni. Bobe kadang-kadang dan berjuang di umatnya, apalagi tidak umatnya alat memakai baju nabang tadi. Jadi, lungan bege
biar tercapai au cita-cita dimati. Sajak kunanya nima, kot pendirian nia sendia sejadi dokter ya. Kabumi nan batu kajo mandehnya, anak datang mandeh pai. Ujang gindo namo ayahnya, mandanga kabar dari uyun, tetangga sampai rumahnya. Masonyo si Siti bininya kamalahian, mandanga itu tersasaklah si Ujang gindo pulang ke rumah, meninggalkan sawah yang tanah digaroknya. Sesampainya si Ujang gindo di rumah, nampaknya bininya nan sadang batawah nyamu untuk melahian anaknya. Kasanangannya Alang sagante nga usa kagak augen mengajak tanu Arab kok ning andi ku anjen. Lagi pe membayar SPP daun sekolahon, ken jadi budak di sekolah seau. Nah ditawi, tentu goyak alak ngalain. Polo ampangko kok membayar SPP ho, jadi sekolah empung sekolahon. Disonggak konseil lama, dau mempege perbadaannya lagi. Beh, songon ini, mua ho, goyak ho, isi ho langa. Natolak mi umak dan ayamu mamalia haro alak songan hoi. Ko au sugari tu struk miawi kopi ndaken mangolubei karena goyak nasi seila tu andi. Aku urip ning omah cilik karo wong tuaku, mbakyuku lan adikku sing wedok. Senajan urip kanthi sederhana, aku lan keluargaku mesti nyoba dukung siji lan sijine. Saben esuk suara pitik jago kukuruyuk lan srengenge sing nyenggol liwat sela-sela jendela gawe aku tangi. Dino iki ora beda. Aku tangi siap-siap lan lunga ning sekolah kaya biasane. Ning sekolah aku dikenal dadi murid sing rajin lan pinter. Nanging nan mburi kabeh kuwi ana sing terus ngantung ning pikiranku. Wektu bel mlebu muni, pelajaran dimulai. Bu Dini, guru matematika, mlebu karo mesem sing semangat. Halo kabeh, ayo dhewe belajar, seru Bu Dini. Halo Bu, jawab kita bareng-bareng. Pelajaran matematika sing biasanya tegang, dino kuwi luwih santai. Nanging pas istirahat tekan, ana kedat. Tunggu mano, karena parine saya ditunggu. Bariku manue mangan-mangani pari ning sawah. Aku karo makku gurak mano ning sawah iku mau. Siap. Oke, tepuk tangan. Workshop yang berlangsung seharian tersebut membuat Dian Palupi, pendamping Banpem Komsas Tahap 2 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengungkapkan kekaguman dan apresiasinya. Apalagi, kata Dian, ketika dia tahu bahwa di Pasaman Barat dominan didiami oleh masyarakat dari 3 suku besar, Minangkabau, Mandailing, dan Jawa. Katanya, penguatan pelestarian bahasa daerah di Pasaman Barat sangat menarik karena ada 3 suku dengan 3 bahasa berbeda menjadi penguat Pasaman Barat dalam membina hubungan keanekaragaman kehidupan. Kegiatan kami yang sekarang ini kan sedang melakukan MONEF untuk bantuan pemerintah yang sudah disampaikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pendidikan Bahasa. Nah, FPL ini menjadi satu komunitas di Sumatera Barat yang kemarin alhamdulillah terpilih. Nah, dengan kegiatan literasinya ya Pak ya, untuk membangun literasi masyarakat khususnya di Pasaman Barat. Buat saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Jadi saya juga baru tahu bahwa di Pasaman Barat ini ternyata masyarakatnya dominan untuk 3
tiga suku ya. Tiga suku. Ada Minangkabau, ada suku Minang, kemudian suku Mandailing yang utamanya itu ada di Sumatera Utara ya. Dan kemudian ada kantong masyarakat Jawa. Nah, ketiga masyarakat, ketiga suku ini tuh menjadi penguat Pasaman Barat dalam membina hubungan keanekaragaman yang ada di Pasaman Barat. Jadi buat saya tuh amazed sih Pak, bagus gitu Pak. Jadi dan ditambah lagi tadi diinformasikan kalau kemarin pelatihan untuk guru terkait dengan workshop untuk mendongeng ya Pak, dan yang sekarang ini untuk remaja khususnya itu sebagai penguat juga bahasa daerah. Saya tadi tertarik dengan Pak Abi juga tadi pada saat menyampaikan testimoni bahwa penguatan bahasa daerah khususnya di pada generasi muda ini menjadi penguat bahasa daerah yang nantinya supaya nggak yang seperti Pak Abi tadi bilang, supaya tidak hilang bahasa daerah kita. Itu memang yang utama adalah pertama dari sikap kita terhadap bahasa daerah, kemudian juga tidak hanya sekedar di ranah pendidikan, katakanlah di pendidikan sudah diajarkan, tapi kalau di ranah keluarganya juga tidak dipakai, itu juga tidak akan hilang. Kita contohkan seperti bahasa Inggris ya Pak. Kita kan pelajaran bahasa Inggris sudah ada dari SMP, SMA, tapi ketika itu tidak kita gunakan, kan kita juga tidak menguasai. Ya, artinya bahasa daerah ini sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa yang di slogan dari Badan Bahasa, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia juga karena kita tumbuh dan berkembang tidak dalam satu bahasa dengan berbagai banyak bahasa. Badan Bahasa sendiri telah memetakan 718 bahasa daerah Pak yang ada di Indonesia. 718 bahasa daerah, dan paling banyak ada di wilayah Papua. Dan hampir mungkin sekitar berapa persen ya, itu memang ada bahasa-bahasa yang sudah mulai punah, sudah mulai mengalami kemunduran, bahkan sudah punah. Sehingga ketika bahasa itu sudah tidak ada, secara tidak langsung kan juga nilai dan identitas dari itu kan juga tidak ada ya Pak. Jadi jadi saya juga tadi menyimak testimoni Pak Abi itu sepakat gitu semuanya. Jadi sebagai kita sebagai Pak, dari diri kita sendiri ya kita harus bisa mempertahankan bahasa daerah kita agar supaya tidak hilang. Itu makanya 3 prinsip bahasa itu tadi. Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Bahwa utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari berbagai jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga tetap melestarikan bahasa daerah. Dari mana kita berasal, kita juga tidak harus menghilangkan ciri kita sebagai suku bangsa, salah satu suku bangsa atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, menguasai bahasa asing dengan era global yang sudah sangat dinamis. Banyak sekali kita akan berhubungan dengan lingkungan yang sudah multi internasional ya Pak. Nah kan penguasaan bahasa asing juga harus kita kuasai ya. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Penguatan bahasa daerah bagi generasi muda sangat penting sebagai pelanjut penggunaan bahasa tersebut. Jika bahasa daerah tidak lagi digunakan, bahasa tersebut akan hilang. Sikap terhadap bahasa daerah tidak hanya digunakan di ranah pendidikan, tetapi juga harus digunakan di ranah keluarga dan lingkungan. Para peserta merasakan sesuatu yang baru. Mereka mendapatkan pelajaran luar biasa yang belum pernah diperolehnya. Ada yang semula menilai bahwa menulis dalam bahasa daerah sangatlah rumit. Ternyata materi yang diberikan narasumber sangat mudah dicerna sehingga dapat diikuti dengan baik. Salah seorang peserta, Ainul Amni, guru taman kanak-kanak di Pasaman Barat, memberikan apresiasi terkait materi yang disampaikan oleh narasumber. Katanya, materi yang diberikan sangat berisi, disampaikan dengan cara yang sangat ringan sehingga bisa menyambung dan masuk kepada peserta dengan baik, terutama anak-anak milenial tersebut. Buktinya, anak-anak bisa langsung menyalurkan bakatnya dalam menulis dengan bahasa daerah yang dapat mengembalikan bahasa daerah tersebut.
Bagaimana Ibu melihat proses baik materi kemudian bagaimana respon anak-anak kita, Bu? Proses penyampaiannya ringan, nyambung, sehingga bisa masuk ke anak-anak milenial zaman sekarang. Mereka mudah menerimanya, sehingga dengan penyampaian yang ringan, mudah, anak-anak bisa menyalurkan aspirasi dan bakatnya tentang menulis. Dan manfaat yang saya rasakan sekali hari ini, dengan diadakan kegiatan menulis melalui bahasa daerah ini, banyak yang harus kita gali kembali, dan agar bahasa daerah ini tidak hilang dan kita bisa membuat cerita dengan bahasa daerah kita sendiri. Apa yang didapatkan dari pelatihan ini? Abel dapat ilmu cara membuat cerpen, terus banyaklah ilmu yang Abel dapatin, kayak pemberitahuan dari bapak-bapaknya tentang cara menulis cerpen. Terus ada juga Abel dapatin banyak beragam bahasa dari orang di sini. Jadi karena ada program ini, Abel merasa terbantu dan bisa melakukan diri Abel. Nah, ini kan spesifik, Bel, spesifik dalam bahasa daerah. Sebelumnya pernah menulis bahasa daerah, Bel? Untuk berbahasa daerah belum pernah, Pak. Tapi ini yang perdana Abel rasakan dalam menulis bahasa daerah. Nah, kira-kira apa hal-hal spesifik yang didapat? Yang ya itu, Pak, dapat bisa dengar bahasa-bahasa daerah yang lain. Abel jadi tahu gitu apa perbedaan ciri-ciri bahasa daerah. Kesannya pasti sangat baik lah ya Pak, karena ini juga pengalaman pertama saya dengan narasumber-narasumber yang berpengalaman. Saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa saya terapkan di kedepannya, Pak. Mungkin bisa diberikan contoh enggak, Tips seperti apa dalam penulisan bahasa daerah itu yang berbeda atau mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya? Yang nggak pernah terbayang tuh Pak, penggunaan istilah yang Bapak sampaikan itu ya saya. Karena saya juga pernah salah kaprah dengan mengubah istilah itu menjadi bahasa nasional gitu Pak. Padahal itu bahasa daerah saya. Apa contohnya? Waktu itu saya pernah bikin yang apa ya namanya itu Pak, seperti ulat bulu tuh lah Pak gitu. Jadi membayangkan ulat bulu itu tetap yang ada di pikiran itu ulat bulu, betul? Iya, ternyata ada itu tuh plesetan gitu Pak. Oh, jadi ya. Ada istilah yang bisa diungkap gitu ya? Iya, jadi ada istilahnya, ada artinya gitu Pak. Jadi juga pengetahuan barulah untuk saya gitu Pak. Pernah menulis sebelumnya, menulis cerpen? Sebelumnya belum pernah Pak. Nah, kan belum pernah. Lalu kan si Haren sudah mau bertahan di sini. Apa yang didapatkan? Menurut saya yang saya dapatkan di sini yaitu saya bisa lebih baik dalam menulis cerpen yang seperti disampaikan tadi, langkah-langkahnya yang benar dan bagaimana cara menulis cerpen yang supaya lebih menarik. Karena sebelumnya saya belum pernah menulis cerpen, jadi saya lebih banyak mengetahuinya sekarang. Nah, kan belum pernah menulis cerpen. Hari ini dilatih menulis cerpen bahasa daerah lagi. Kan tingkat kesulitannya semakin tinggi. Bagaimana? Awalnya sulit, tapi karena banyak dari teman-teman yang lain kayak bahasanya berbeda-beda, jadi sedikit demi sedikit jadi tahu. Di saat membuka workshop, Kacapdin Wilayah 6 Efris Sahputra SAG MPD memberikan apresiasi kepada FPL Pasaman Barat yang telah mengangkat acara tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan menulis di kalangan guru dan pelajar. Kacapdin juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar meningkatkan minat baca, karena dengan membaca akan dapat memperkaya khasanah pengetahuan, kosakata, dan mengasah rasa sehingga menjadi modal untuk memulai menulis. Hari ini ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa bagi Forum Penggiat Literasi Pasaman Barat yang mampu mengangkat sebuah kegiatan workshop menulis cerita dalam bahasa daerah di Pasaman Barat bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Pasaman Barat. Kami bangga dan cukup bahagia melihat progres kegiatan ini karena workshop ini mampu
memberikan inspirasi bagi anak-anak didik kita tingkat SLTA Pasaman Barat menuliskan sebuah cerita dengan bahasa daerah yang ada di Pasaman Barat yang terdiri dari bahasa Minang, bahasa Mandailing, bahasa Jawa. Ini menunjukkan sebuah terobosan yang luar biasa, karena dengan workshop ini anak-anak kita mampu menghasilkan tulisan hebat, dan kita berharap tentunya di kemudian hari anak-anak didik kita ini akan menjadi generasi cerdas literasi dan mampu menjadi penulis-penulis hebat, sehingga pada akhirnya dari tangan-tangan mereka akan keluar sebuah mahakarya, cerpen-cerpen hebat, dan dibukukan menjadi sebuah karya hebat nantinya. Selamat buat kegiatan workshop menulis cerita dalam bahasa daerah di Pasaman Barat. Semoga sukses membangun gerakan literasi hebat bagi generasi pelajar di masa mendatang. Kegiatan ini merupakan langkah kecil dalam upaya merevitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaannya didukung penggunaan dana dari APBN melalui program Banpem Komunitas Sastra yang digulirkan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.